kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih, selamat pagi. Homili hari ini dibagi dua bagian. Tadi saya dengan Diakon Robert sudah berbagi tugas. Bagian saya itu adalah kita bisa mendapat apa dari bacaan-bacaan tadi yang kita dengarkan. Secara khusus tadi kita mendengar dari Injil mana? Matius. Kekhasan Injil Matius, dia adalah seorang pencerita yang ulung. Jadi kalau baca Injil Matius kita itu bisa membayangkan seperti nonton film ya. Maka tadi kan jelas ya, pada hari Sabat di tengah ladang dan semacamnya. Nah di sini buat saya menariknya begini. Orang-orang Farisi itu orang-orang pinter, ya, orang-orang terpelajar. Tapi hatinya ternyata tidak mencerminkan apa yang ada di kepalanya. Hatinya itu ada sesuatu yang salah arah kalau bahasa saya. Karena apa? Karena dia menggunakan apa yang dia punya, apa yang dia bisa, kemampuannya, pemikirannya itu untuk hal-hal yang tidak pas. Dia menjatuhkan atau menjebak murid-murid Yesus. Pertanyaannya adalah apakah sungguh-sungguh menjebak? Kita lihat ya tadi ya, konteksnya dalam hari Sabat. Hari Sabat itu nggak boleh kerja. Hari dimana hari libur, orang nggak boleh kerja. Hari itu untuk hari memuji dan memuliakan Tuhan. Ada konteks lain ya, itu kan konteks hari Sabat. Konteks satunya lagi bicara tentang ini. Jadi di dalam budaya Yahudi, ketika seseorang itu punya ladang, lalu dia pergi memanen, ketika ada yang tertinggal atau sisa-sisa panenannya, yang punya ladang itu nggak boleh balik lagi. Ya. Apa yang tertinggal, misalnya ada 10 lupa satu pohon dipanen begitu ya. Satu pohon ini atau sisa-sisanya yang belum terpanen itu adalah hak orang-orang yang membutuhkan. Orang yang ada di jalan boleh ngambil, para peziarah yang kelaparan boleh ngambil. Maka pertanyaannya adalah, sesungguhnya murid-murid Yesus yang ngambil, yang memetik gandum itu, dia nggak melanggar hukum apapun. Karena itu hak orang yang sedang kelaparan mengambil, silahkan. Tapi sama orang Farisi yang hatinya tidak murni ya, hatinya itu punya mungkin kegelapan tertentu, entah itu rasa iri dan semacamnya, diputarbalikan halnya itu. Maka yang tadi disampaikan Yesus, aku nggak membutuhkan persembahan, bukan berarti persembahan itu buruk. Enggak, persembahan itu bagus, doa itu bagus, pelayanan itu bagus. Tapi kalau hatinya tidak murni, hatinya ada makna-makna lain, tujuan-tujuan lain, menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi sesuatu yang mencelakakan. Tidak hanya mencelakakan diri sendiri, tapi orang-orang di sekitar. Maka saya rasa buah rohani yang bisa kita ambil dari bacaan Injil Matius tadi, ya kita berkaca nih sekarang nih ya. Kalau aku melakukan hal-hal baik di tempat ini, intensi atau hatiku itu sungguh-sungguh untuk melakukan hal itu, atau ternyata punya intensi-intensi yang lain. Jangan-jangan ya, aku pun juga orang Farisi itu dalam konteks tertentu. Maka baik kita renungkan itu sembari kemudian Diakon Robert ini memberikan pencerahan-pencerahan yang lebih luar biasa lagi ya. Diakon Robert, saya persilahkan. Oke semuanya. Selamat siang semuanya. Berkaitan dengan bacaan Injil hari ini, refleksi saya adalah seperti ini. Sadar tidak sadar kita itu kadang seperti kaum Farisi. Seperti apa kaum Farisi?
pada bacaan Injil tadi, dia menjadi wasit. Kalau ada yang salah, prit, salah. Apakah itu salah? Kadang kita perlu diingatkan, tetapi tadi Romolinus mengatakan intensinya. Mari kita lihat ketika kita ditegur orang. Kalau dengan sahabat beda dengan orang yang benar-benar pengen menjatuhkan diri kita. Orang itu negur itu banyak versi ya. Ya, kita salah betul. Tetapi ada yang menegur emang benar-benar untuk menyelamatkan kita. Tetapi ada yang menegur karena ingin mengatakan kamu salah dan saya lebih baik daripada kamu. Kalau jika hari ini kita merayakan Ekaristi di tempat ini, siapa yang pantas untuk menerima tubuh Kristus atau tubuh dan darah Kristus? Kalau bukan belas kasihan, kita ingin mengatakan bahwa ya kita sama-sama berdosa, tetapi Tuhan betul-betul ingin mengatakan bahwa yuk datang kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia ingin mengatakan bahwa cintanya dia itu yang besar. Sehingga mari kita juga pengalaman diampuni. Sehingga pada akhirnya berbuahnya adalah kita menjadi sahabat dengan yang lain. Jika kita ingin menegur, kita ingin mengatakan yuk kita berjalan bersama, kita perbaikin bersama, kita diskusi bersama. Dan akhirnya kita menghadirkan kerajaan surga betul-betul di sekitar kita. Kita ingin merasakan belas kasih Allah lewat sesama kita. Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, mari kita bagikan belas kasih Allah yang kita terima kepada sesama.